Ya, pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia meluncurkan produk investasi baru yang diterbitkan oleh anggota bursa, yakni waran terstruktur yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying asset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Bursa Efek Indonesia dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia meluncurkan produk investasi baru yang diterbitkan oleh anggota bursa, yaitu waran terstruktur yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying aset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Adapun underlying aset tersebut merupakan saham-saham yang masuk dalam konstituen indeks IDX 30. Sementara itu, mekanisme perdagangan waran terstruktur tidak berbeda dengan equity waran yang saat ini sudah marak diperdagangkan di bursa. Perbedaannya, waran terstruktur dan equity waran adalah pada penerbit dan pada metode penyelesaian saat jatuh tempo. Equity waran diterbitkan oleh perusahaan atau emiten dari saham yang menjadi underlying, sedangkan waran terstruktur diterbitkan oleh AB yang memenuhi persyaratan OJK. BEI berkomitmen untuk terus melakukan edukasi terkait produk waran terstruktur kepada masyarakat, khususnya investor retail di seluruh Indonesia. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, berikutnya kita akan lihat kelebihan dari waran terstruktur itu apa saja. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, diterbitkan dengan pilihan underlying konstituen IDX 30. Kemudian perdagangan dan proses exercise dijamin oleh KPI. Selanjutnya pilihan investasi yang murah dengan imbal hasil yang menarik, memiliki liquidity provider di pasar sekunder, kemudian pelaksanaan jatuh tempo dilakukan secara otomatis, dan ada potensi keuntungan tidak terbatas, namun dengan potensi kerugian terbatas. Itu dia dari kelebihan waran terstruktur. Lantas bagaimana dengan tipe-tipe waran terstruktur itu apa saja? Yang pertama ada call warrant. Waran terstruktur yang memberikan hak kepada investor untuk membeli saham underlying pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Call warrant dapat dimanfaatkan investor pada saat market bullish. Kemudian ada put warrant. Waran terstruktur yang memberikan hak kepada investor untuk menjual saham underlying pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Put warrant dapat dimanfaatkan investor pada saat market bearish. Dan berikutnya kita cermati ada 3 seri waran terstruktur yang diluncurkan. Yang pertama ada Adaro, ini underlying Adaro, kemudian underlying Unilever dan underlying BBRI. Itu dia dari 3 seri waran yang diluncurkan. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan pencatatan waran terstruktur perdana di Bursa Efek Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irfan Susandi. Beliau adalah Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Ya halo, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi para pemirsa. Baik, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat Mas. Baik, Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Terima kasih dan juga selamat ya atas pencatatan 3 waran terstruktur ini perdana di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin 19 September 2022 lalu. Bisa dijelaskan secara mendalam sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan produk waran terstruktur ini kepada pemirsa IDX Channel? Silakan Pak Irfan. Terima kasih Mas Pras. Jadi memang tadi sudah disampaikan juga bahwa waran struktur ini salah satu instrumen baru yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia, diperdagangkan sejak 19 September hari Senin minggu lalu, di mana penerbitnya adalah RHB Sekuritas Indonesia saat ini. Jadi waran struktur ini adalah waran atau instrumen yang di mana kita bisa memberikan pilihan nasabahnya untuk membeli atau menjual waran tersebut. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mas Pras bahwa waran strukturnya ada 2, call warrant dan put warrant. Jadi kalau call warrant ini memberikan hak pada investornya untuk membeli underlyingnya pada saat harga dan waktu tertentu. Dan ini biasanya banyak digunakan oleh investor pada saat market sedang bullish. Sedangkan put warrant sebaliknya memberikan hak kepada investornya untuk membeli atau untuk menjual
underlying-nya pada tanggal dan harga tertentu. Biasanya digunakan pada saat market sedang bearish gitu ya. Nah, warrant struktur ini kelebihannya tadi juga sudah sedikit disampaikan bahwa saat ini warrant terstruktur di Bursa Efek Indonesia ini menggunakan underlying ADX 30, yaitu saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang paling liquid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar gitu ya. Jadi likuiditas dari si underlying-nya pun sangat terjamin. Kedua adalah imbal hasil yang menarik, di mana warrant terstruktur ini memberikan imbal hasil yang mungkin malah bisa melebihi rasio keuntungan daripada transaksi yang dilakukan investor untuk underlying-nya sendiri. Gitu. Yang ketiga adalah ini salah satu alternatif pilihan investasi yang menarik bagi para investor dan dengan harga yang murah, di mana ini hanya sekian persen lebih murah dari underlying-nya, jadi tidak semahal harga underlying-nya, misalnya Adaro, dia jauh lebih murah dibandingkan harga kalau kita membeli saham Adaro-nya gitu ya. Yang keempat adalah untuk warrant terstruktur ini, penerbit warrant terstruktur atau anggota bursa yang menerbitkan warrant terstruktur ini harus menjadi liquidity provider. Jadi dengan adanya liquidity provider ini, likuiditas atas warrant terstruktur ini selalu bisa dijaga, bahwa selalu ada likuiditas apabila investor hendak membeli atau menjual dari warrant terstrukturnya. Nah, liquidity provider juga dapat dilakukan oleh anggota bursa lain yang bukan penerbit dari warrant terstruktur. Yang kelima adalah pada saat pelaksanaan jatuh tempo dari warrant terstruktur ini, apabila ada keuntungan atau in the money, maka pemberian keuntungan ini dilakukan secara otomatis kepada investor. Jadi tidak perlu klaim bahwa saya punya untung sekian gitu ya. Tapi pada saat itu dihitung in the money, pada saat jatuh temponya, maka otomatis 3 hari kemudian investor akan menerima keuntungannya. Yang terakhir adalah potensi keuntungannya tidak terbatas, tapi kerugiannya terbatas. Maksudnya gini, jadi potensi keuntungannya bisa sangat besar, tapi kerugiannya sebatas premi atau harga warrant yang dia beli di pasar sekunder pada saat itu. Kurang lebih begitu, Mas Pras. Wah, Pak Irfan, sebenarnya lebih banyak untungnya ini daripada tidaknya begitu yang akan didapatkan oleh investor nanti begitu ya. Baik, tapi kalau kita cermati dengan 3 seri warrant tadi yang diluncurkan ini, bisa dijelaskan tidak? Warrant terstruktur apa saja sih yang sudah dirilis tadi? Oke, iya. Jadi warrant terstruktur yang sudah diterbitkan ini tadi Mas Pras juga udah menyampaikan ya sebelumnya bahwa menggunakan 3 underlying ya Mas. Pertama adalah saham Adaro, kedua saham Unilever, dan ketiga adalah saham Bank BRI. Jadi investor ini bisa melihat di online tradingnya atau di screen dari anggota bursa untuk warrant struktur ini memiliki 10 kode. Jadi terdiri dari 10 kode alfanumerik. Contohnya Adaro adalah ADRO, DR, CM3A gitu. Jadi itu menandakan sahamnya, penerbitnya, dan jatuh temponya. Kurang lebih begitu, Mas. Baik, nah kalau misalnya tadi dari 2 tipe warrant terstruktur yang ada begitu, sejauh ini masyarakat ataupun investor sudah paham terkait dengan tipe-tipe warrant terstruktur tadi? Ya, jadi saat ini dari 2 tipe, call dan put warrant, Bursa Efek Indonesia baru menerbitkan untuk call warrant. Jadi put warrant kita belum melakukan perdagangannya. Kita baru melakukan perdagangan untuk call warrant karena ini lebih mudah dipahami, dan mekanisme perdagangan juga sederhana. Kenapa sederhana? Karena sama dengan equity atau corporate warrant yang selama ini sudah ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi investor, terutama investor retail, bahkan yang pemula pun akan mudah memahami mekanisme transaksi dari structure warrant ini. Jadi untuk structure warrant ini sama seperti corporate atau equity warrant, bahwa tidak ada maximum price movement, kemudian auto rejection-nya mengikuti harga underlying-nya. Jadi auto rejection akan diberlakukan apabila order yang masukkan lebih tinggi daripada harga underlying di pasar pada saat itu. Kemudian jam perdagangannya pun sama, Mas Pras, dengan jam perdagangan corporate warrant atau equity warrant atau saham-saham. Jadi mengikuti jam perdagangan Bursa Efek Indonesia seperti biasa. Kemudian pada saat jatuh tempo, pada saat jatuh tempo, karena ini sifatnya cash settlement, bukan tidak ada settlement saham sebagai underlying-nya. Jadi apabila in the money, harga spot dari underlying-nya lebih tinggi daripada harga exercise price dari warrant tersebut, maka keuntungan itu akan langsung ditransfer ke rekening dari investor yang masih memegang structure warrant di saat jatuh tempo. Itu Mas, kurang lebih. Ya,
Baik Pak Irfan, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ini menarik kalau kita cermati dengan value added sendiri begitu yang ditawarkan dari Warren terstruktur bagi investor di pasar modal itu apa saja? Ya. Jadi gini Mas, dengan ada instrumen baru ini, pertama kita harapkan bahwa akan ada penambahan liquidity transaksi, baik di structure warrant maupun di underlying-nya, di mana ini juga kita harapkan dapat meningkatkan transaksi di anggota bursa sebagai perantara pedagang efek yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah bagi investor sendiri, ini juga menambah instrumen baru untuk melakukan transaksi. Walaupun memang biasanya structure warrant ini akan cenderung ditransaksikan oleh investor-investor yang memiliki appetite risiko yang lebih tinggi. Tapi ini salah satu wahana investasi baru yang kita perkenalkan. Yeah. Untuk anggota bursa sendiri, mereka juga selain memperdagangkan, mereka juga bisa bertindak sebagai issuer atas structure warrant ini. Ini juga kita harapkan dapat menambah jenis investasi yang bisa, jenis instrumen yang bisa disediakan oleh si anggota bursa kepada para investornya. Ya. Oke. Dan lantas sejauh ini respon yang diberikan begitu oleh investor pasar modal, mengingat mereka sebenarnya sudah cukup paham begitu terkait dengan investasi dan ini ada instrumen baru begitu. Apakah mereka juga merespon cukup baik? Menurut kita responnya cukup baik Mas untuk structure warrant ini. Jadi sejak 19 September kemarin, kurang lebih hingga kemarin atau 2 hari yang lalu, transaksinya sudah mencapai 37 miliar rupiah. Ini suatu angka yang cukup baik gitu ya untuk instrumen baru dibandingkan instrumen lain yang pernah kita terbitkan pada saat 1 minggu pertama ditransaksikan. Frekuensinya juga lumayan, sekitar 11.652 kali dengan volumenya sekitar 1,14 juta lot, 1,14 juta lot gitu ya. Jadi memang ini suatu yang menarik Mas untuk ditransaksikan oleh investor-investor di pasar modal kita, terutama investor-investor retail kita gitu ya. Itu dia, dengan pertumbuhan dari jumlah investor yang semakin bertambah, berarti dengan banyaknya pilihan investasi tentu menjadi daya tarik tersendiri. Nah lantas bagaimana cara investor ataupun saya sendiri kalau misalnya mau invest nih di Warren terstruktur, Pak Irfan? Ya, mudah sih Mas. Jadi untuk investor-investor retail cukup membuka aplikasi online-nya gitu ya. Nanti di aplikasinya itu akan ada kode dari si structure warrant ini. Kodenya berbeda dengan kode saham atau kode corporate atau equity warrant gitu ya. Dimana kalau equity warrant misalnya warrantnya Adaro yang terbitkan oleh Adaro strip W gitu ya. Nah kalau ini kodenya ada 10 digit alfanumerik, dimana contohnya adalah Adaro adalah ADRO DR CM3A. Nah ini dengan kode yang unik ini akan memudahkan investor mengetahui bahwa ini adalah warrant terstruktur. Oke, itu dia. Tidak sulit, jadi bisa langsung dicoba saja begitu untuk invest masuk ke dalam warrant terstruktur. Baik, berikut ini kita akan sampaikan infografis ini Pak Irfan terkait dengan sebaran investor domestik, seperti apa sih dan juga jumlah investor pasar modal di Indonesia. Baik, kita akan cermati terlebih dahulu seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini adalah jumlah investor pasar modal dari tahun 2019 sampai dengan Agustus tahun ini. Kenaikannya dari setiap tahun ini lonjakan yang luar biasa. Dari 2019 ke 2020 56,21%, dari 2,4 juta menjadi 3,8 juta investor. Kemudian di tahun berikutnya 2020 ke 2021 bahkan lebih dahsyat lagi begitu pemirsa, 92,99%, dari 3,8 juta menjadi 7,5 juta investor. Kemudian tidak jauh berbeda, dari tahun 2021 sampai dengan per Agustus tahun ini sudah melesat hingga 9,5 juta investor pasar modal. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi sebaran investor domestik itu di mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan memang dominasinya itu masih di wilayah Jawa dengan persentase sekitar 69,43%. Kemudian menyusul Sumatera 16,99%, selanjutnya di Kalimantan 5,44%,
kemudian Sulawesi 4,12%, Bali, NTT, kemudian NTB sekitar 3,33%. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, persentase investor sekitar 1%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irfan Susandi. Ya, Pak Irfan, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, memang jumlah dari investor pasar modal ini pertumbuhannya luar biasa. Kemudian sebarannya pun kita katakan sudah mulai banyak begitu ya, dan cenderung merata begitu meskipun dominasi masih di wilayah Jawa kemudian Sumatera. Anda melihat bagaimana dengan potensi dari investor pasar modal saat ini, terutama dengan penerbitan dari instrumen investasi warren terstruktur? Mas Pras, memang kenaikan investor kita ini luar biasa, terutama pada saat pandemi gitu ya. Nah, di mana saat ini tadi sudah dijelaskan bahwa sekitar 4,1 juta investor saham yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia saat ini menguasai 68% transaksi perdagangan ini dikuasai oleh domestik investor kita. Jadi investor domestik kita ini sangat kuat di sisi transaksi sahamnya gitu ya, di transaksi di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari 68% ini 46%-nya justru datang dari investor retail. Jadi hampir setengah transaksi secara value transaksi kita ini berasal dari retail. Kalau frekuensi transaksi sudah jelas pasti retail mendominasi transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, warren terstruktur ini kita lihat peluangnya sangat baik untuk dijadikan wahana investasi bagi para investor-investor retail. Karena dengan meningkatnya transaksi investor retail domestik, mereka membutuhkan instrumen-instrumen investasi selain saham dan instrumen lain yang sudah ada gitu ya. Jadi ini juga kami harapkan bisa menambah instrumen yang dapat ditransaksikan oleh investor kita. Karena ini juga Mas, di bursa-bursa lain, terutama di bursa-bursa tetangga seperti Thailand, Hong Kong, dan Malaysia, warren terstruktur ini transaksinya tinggi Mas. Oke. Seperti Thailand contohnya ya, yang memang retailnya juga sangat kuat gitu ya. Baik. Kontribusi warren terstruktur ini secara value itu mencapai 11% dari total nilai transaksi yang ada di bursa mereka. Nah, kita harapkan investor-investor kita yang mungkin tipikalnya mirip-mirip gitu ya dengan para investor di Thailand Stock Exchange ini juga dapat memberikan kontribusi transaksi melalui warren terstruktur ini. Jadi mungkin di tahap-tahap awal kita berharap kita bisa mencapai angka 1% atau 0,5 sampai 2% lah gitu ya untuk transaksi warren terstruktur ini. Nah, kita harapkan juga nanti dengan semakin banyaknya series dari warren terstruktur, makin banyaknya issuer, kita harapkan juga nanti nilai transaksinya juga bisa semakin besar gitu ya. Karena karakteristik investor kita ini kan mirip dengan Thailand, yang kita harapkan juga kita bisa mencontoh keberhasilan dari Thailand terkait dengan transaksi di warren terstruktur. Baik, lantas bagaimana proyeksi ataupun target nih dari bursa sendiri terkait dengan jumlah investor yang mereka memang berinvestasi di warren terstruktur ini, Pak Irfan? Ya, jadi kita terus melakukan sosialisasi, Mas Pras. Bahkan hari ini di jam yang sama kita juga melakukan sosialisasi lagi dengan para anggota bursa yang menjadi anggota API gitu ya. Kita harapkan bahwa dengan sosialisasi literasi, pertama melalui anggota bursa, mereka bisa melakukan sosialisasi juga kepada para nasabahnya. Kita menggunakan berbagai channel informasi yang kita miliki, contohnya dengan IDX Channel, juga dengan kantor perwakilan yang ada di 30 kota, melalui galeri investasi yang jumlahnya ribuan gitu ya. Kita harapkan ini juga dapat meningkatkan penetrasi dari investor retail kita untuk bertransaksi di warren terstruktur ini. Karena secara mekanisme transaksi mudah dipahami, secara nilai investasi yang diperlukan juga tidak mahal gitu ya, cukup murah, tidak semahal kalau dia membeli underlying-nya, dan potensi keuntungan yang besar, sementara potensi kerugiannya yang kita harapkan ini bisa terbatas sehingga para investor ini bisa mulai bertransaksi di warren terstruktur dengan cukup confidence gitu. Itu dia, memang banyak kelebihannya nih pemirsa. Jadi mungkin hari ini bisa langsung saja menginvestasikan sebagian dana yang Anda miliki tentunya untuk masuk ke dalam warren terstruktur tadi. Memang banyak sekali kelebihan yang bisa dirasakan begitu ya. Dengan tadi keuntungan yang tidak terbatas, justru
dari kerugiannya justru ini yang menarik, dibatasi begitu. Jadi ini peluangnya sangat menjanjikan ke depan. Nah, Pak Irfan, untuk ke depan sendiri ada potensi tidak nanti ada penerbitan lagi nih dari warrant terstruktur kita? Ya, betul Mas Pras, bahwa dari RHB sendiri mereka menyatakan bahwa mereka akan menerbitkan beberapa series lagi, mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 series warrant terstruktur lagi ya di tahun ini. Oke. Nah, saat ini juga ada beberapa anggota bursa yang sedang intens berdiskusi dengan kami di Bursa Efek Indonesia yang ingin menjadi issuer dari warrant terstruktur. Wow. Jadi mungkin ada sekitar 3 sampai 5 anggota bursa yang saat ini sedang intens berdiskusi dengan tim dari Bursa Efek Indonesia. Baik. Yang kita harapkan setidaknya di awal tahun depan mereka sudah bisa mengeluarkan seri untuk warrant terstruktur yang menggunakan underlying ADX 30 ini. Jadi dari kami dari Bursa Efek Indonesia sendiri cukup optimis bahwa series warrant terstruktur ini akan semakin banyak, issuernya juga akan semakin banyak, dan kami harapkan juga perdagangannya akan semakin meningkat. Itu dia, bahkan issuersnya ini sudah mulai banyak yang tertarik begitu ya Pak Irfan. Nanti kalau semakin banyak begitu warrant terstruktur yang diterbitkan tentu akan menjadi pilihan yang menjanjikan. Nah, kalau mekanismenya untuk anggota bursa menerbitkan warrant terstruktur ini apakah memang cukup berliku, panjang atau sangat mudah Pak Irfan? Ya, jadi untuk anggota bursa sendiri ada beberapa syarat. Minimal misalnya modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD-nya itu ada 250 miliar gitu ya. Nanti menyiapkan sistem, terus memperoleh izin dari OJK untuk mereka sebagai penerbit gitu, dan juga untuk series yang mereka terbitkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin detailsnya nanti bisa anggota bursa menghubungi kita gitu ya, untuk berdiskusi sekaligus persiapan secara infrastruktur, sumber daya, dan sosialisasi kepada para investor untuk proses penerbitan dan pengenalan warrant terstruktur yang akan mereka terbitkan. Baik, Pak Irfan, terakhir harapan Anda terkait dengan instrumen warrant terstruktur ini ke depan akan seperti apa? Oke, untuk warrant terstruktur ini kami harapkan bahwa ini dapat menjadi salah satu instrumen yang menarik bagi para investor kita, terutama investor retail, untuk bertransaksi dan dapat memberikan keuntungan bagi para investor pada saat bertransaksi di warrant terstruktur ini. Bagi kami juga kami harapkan bahwa warrant terstruktur ini dapat meningkatkan likuiditas, dapat meningkatkan pendalaman pasar dari Bursa Efek Indonesia dengan berbagai macam produk yang kami bisa sediakan bagi para investor di pasar modal Indonesia. Baik, sukses. Ya, Pak Irfan? Ya. Sukses terus Pak untuk warrant terstrukturnya, dan dinantikan juga nanti oleh market bagaimana dengan seri-seri terbarunya ya untuk warrant terstruktur. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Irfan. Salam sehat. Terima kasih Mas Pras. Salam sehat juga. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.